Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. La ilaha illallah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya di sini akan menyampaikan tentang Asyifatul Mahmumah yang didalam oleh Abah Haji Taufikul Hakim. Walau sambil rahimahullah wa nafa'ana bi yang berbeda-beda yang menyerahkan. Dibuka kitabnya halaman 42. Bahaya pembajakan. 1. Mendapatkan dosa yang sangat besar. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka berbuat, sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. 2. Bukan termasuk golongan muslim sejati. Orang Islam adalah orang-orang muslim lain selamat dari perilaku buruk, lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. 3. Mendapatkan laknat malaikat atas senjatanya. Barang siapa mengancamkan senjata tajam kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia meninggalkan perbuatan tersebut, walaupun saudara tersebut adalah saudara kandung sebapak dan seibu. 4. Tindakan melewati batas dan dikecam oleh agama. Darah seorang muslim terlarang ditumpahkan selain karena alasan di antara 3. Yang pertama, orang yang telah menikah berzina. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin. Dibuka kitabnya halaman 50. Bahaya bagi menghilangkan karakter manusia dan menumbuhkan karakter rohani. Kikir itu mengharus karakter manusia dan menumbuhkan karakter kebinatang. 2. Kelak yang di hari kiamat akan dikalungi dengan apa yang tidak disediakan. 3. Orang yang melakukan mendapatkan masa yang penting, yaitu orang-orang yang tak menyuruh dan menyuruh orang lain berbuat baik dan menyebutkan namanya yang benar diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan orang-orang kami yang ada dari kemuliaan. 4. Keadilan merupakan sebab rusaknya suatu kaum. 5. Kami senantiasa berdoa agar menjauhkan dari sifat kafir. Yang dari Allah, aku berlindung padamu dari rasa prihatin dan susah, dari sifat lemah dan panas, dari sifat pikir dan mengukir, dari perintah hutan dan bentuk pada seseorang. Juga halaman 55. Bahaya balap dia. 1. Membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Janganlah firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Hadis Nabi, la dawara wa la diwara. Artinya, tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. 2. Dibalaskan bahaya setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya padanya. Dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya. 3. Mendapatkan azab yang pedih karena lebih berlebihan dalam perkendahan. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas dibunyikan paham atau alasan yang benar.
4. Memicu terjadinya dalam dakwaan dan perkuliahan. Mereka menanyakan kepadaku Muhammad tentang hormat dan budi. Pada keduanya terdapat dosa-dosa dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Dibuka kitabnya halaman 62. Bahaya membangkang. 1. Orang yang membangkang telah menyimai Allah dengan tanpa hujah. Barang siapa melepaskan ketaatan dan berpuasa, saya akan menjumpai Allah tanpa memiliki hujah atau alasan. Dan barang siapa meninggal tanpa ikatan kebaikan, maka kematiannya seperti kematian jahiliyah. 2. Membangkang pemimpin kepada Nabi. Barang siapa taat kepadamu, maka ia taat kepada Allah. Dan barang siapa durhaka atau membangkang kepadamu, maka ia membangkang kepada Allah. Barang siapa taat kepada pemimpinnya, maka ia taat kepadaku. Dan barang siapa membangkang kepada pemimpinnya, maka ia membangkang kepadaku. Dibuka kitabnya halaman 60. Bahaya begal atau pelaku. 1. Mendapatkan siksaan yang sangat pedih kelak di akhirat. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan tertinggal balik, atau dibuang dari negeri. 2. Golongan umat terbaik nanti. Barang siapa yang membawa senjata kepada kami, maka ia bukan bagian dari kami. Barang siapa merampas milik orang, maka dia bukan golongan kami. 3. Tidak aman dari letak turunnya di hari kiamat. Siapa saja yang menakuti, barang siapa yang menakut-nakuti atau intimidasi atau menyerang orang yang beriman tanpa hak, maka Allah berhak untuk tidak menjaga keamanan bagian dan ketakutan di hari kiamat. 4. Diharapkan masuk surga. Siapapun yang mengambil hak orang muslim dengan tangannya, maka Allah menentukan neraka baginya, lalu mengharamkan surga baginya. Ada lelaki yang bertanya kepada Nabi SAW, walaupun hal tersebut merupakan hal yang sangat sederhana, wahai Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, walaupun itu sebatang kayu siwak dari pohon haram. Dibaca dasar bersama-sama. Salli wa sallim Salli wa sallim sungguh sangat besar adanya, tak termasuk golongan muslim sejati. Sungguh malaikat padanya malah Nabi, kita hanya di batas teman, sungguh-sungguh dikejar oleh agama. Yang dilindungi perhitungan mereka pada ilahi. Bahaya hilang kasih
sifat kemanusiaan pada tahap kehewan menentukan di hari kiamat dikarungi harta yang tidak lagi kenubuan dan zakatnya. Orang baik mendapat pedihnya siksa, menyebabkan suatu kaum rusaknya, dan mari berdoa agar dijauhkan oleh Allah dari sifat kebatilan. Balapan dirahmat bahayakan pada keselamatan diri dan orang lainnya. Allah membalas bahaya kepadanya karena membahayakan manusia. Dapat siksa pedih karena berlebihan bila dia mengajukan darah. Begitu terjadi judi dan taruhan mengganggu lalu lintas dan kenyamanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.